Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku hari ini? Alhamdulillah baik semua ya. Walaupun belajarnya hanya di rumah saja. Nah, sebelum kita masuk ke materi inti, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqani fahman. Amin. Semoga setelah kita berdoa, diberikan kemudahan dalam menerima pelajaran pada hari ini. Semangat ya. Nah, hari ini kita akan mempelajari tema 4 berbagai pekerjaan, subtema 1 jenis-jenis pekerjaan, pembelajaran 3. Oke. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, setelah membaca cerita, siswa mampu menemukan sifat-sifat tokoh dan membandingkannya dengan detail. Kedua, setelah berdiskusi, siswa mampu menuliskan dan menyimpulkan pendapatnya mengenai sifat tokoh yang patut dicontoh baik secara lisan dan maupun tulisan dengan sistematis. Nah, itulah tadi tujuan pembelajaran kita. Sebelum itu, Ibu akan memperlihatkan sebuah gambar. Penasaran ya, gambar apa? Nah, gambarnya, tada! Ada yang tahu ini gambar apa? Ayo jawab, ada yang tahu nggak? Atau ada yang pernah lihat? Coba perhatikan di sekitarnya anak-anakku. Coba, ayo. Oh, ada yang bilang apa? Buku. Oh, sama-sama buku. Ada lagi apa lagi? Ada yang bilang ya nggak apa-apa, buku ya, buku cetak, buku tulis, sama ya dapat ya, oke, betul sekali. Nah, di gambar yang samping ini merupakan jawab nggak ya? Ya, betul sekali. Gambar ini adalah sebuah buku. Yang tadi jawabnya buku tulis, buku cetak, itu benar semua. Nah, ini perumpamaan contoh. Ibu mengilustrasikan sebuah buku. Kira-kira ada yang tahu nggak sih bagaimana cara menggunakan buku? Dengan cara apa? Ayo, melalui apa? Ada? Dengan cara, ada yang bilang menulis, ada yang bilang dilihat saja, ada yang bilang membaca. Macam-macam ya jawabannya anak-anakku. Nah, jawabannya itu sudah lumayan lah untuk anak-anakku sudah berani menjawab ya. Nah, untuk dengan cara apa kita dan melalui apa tuh cara membaca dengan buku? Ya, dengan cara membaca. Ada anakku ini yang hobinya membaca? Ada. Ada yang hobinya membaca, ada yang hobinya menulis, ada yang hobinya makan. Makan itu bukan termasuk hobi ya. Makan termasuk sesuatu kebutuhan kita. Jika kita tidak makan, kita akan sakit, kita kekurangan energi dalam untuk menerima pembelajaran hari ini. Nah, biasanya kalau kita membaca itu dilakukan di waktu-waktu senggang, waktu-waktu yang telah anak-anakku atur. Misalnya kalau kita sedang belajar, kita membaca buku dulu sekitar 5 menit, tidak apa-apa. Ada yang membaca 10 menit dulu sebelum belajar, tidak apa-apa. Ada juga yang membaca buku saat di luar, tidak apa-apa juga. Itu sebuah apresiasi ya anak-anak.
Membaca itu bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja dan berbagai dan lain-lain sebagainya. Membaca, ya? Oke, ada anakku bertanya ini, Ibu, kalau membaca apakah harus di buku? Jawabannya tentu tidak. Membaca merupakan suatu membaca adalah sebuah proses mengkonstruksi kembali gagasan atau ide yang terdapat dalam sebuah teks tulisan serta informasi yang telah ditulis oleh penulis. Dengan melalui membaca kita mendapatkan berbagai informasi dari teks tertulis, dari teks maupun tulis. Kira-kira dari jawaban anakku, apakah membaca hanya bisa dari buku? Membaca bisa di segala tempat. Bukan cuma di buku, tetapi kalau kita lihat ya, misalnya Ibu ambil contoh. Coba perhatikan di kelilingmu atau di rumahmu. Ketika ayah saat pagi melakukan apa? Membuka sebuah lembaran yang bertuliskan bermacam-macam. Kira-kira itu ayah sedang apa? Apa? Ya, betul sekali. Itu ketika ayah sedang membaca. Membaca apa? Membaca koran. Koran itu termasuk teks informasi, tapi bukan dalam bentuk buku, melainkan dalam bentuk lembaran. Lembaran ini kan gunanya bisa diperbanyak dan dibaca oleh masyarakat umum. Kalau dalam koran ini terdapat teks informasi yang kejadian peristiwa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kalau kita lihat apa yang terjadi pada di daerah orang lain, apa yang terjadi pada berita hari ini tentang politik, tentang sosial, tentang pendidikan, tentang ekonomi, dan masih banyak lagi. Contoh keduanya, coba anak-anakku kalau ketika saat berjalan atau dengan orang tuanya melihat rambu-rambu lalu lintas seperti ini, dan ini. Kira-kira apa sih itu rambu-rambu lalu lintas? Perhatikan ya, setelah kita membaca di buku pasti kita pernah baca tentang arti simbol lalu lintas. Artinya ditahu bilang, artinya dilarang parkir, belok kiri. Artinya apa lagi? Ada lampu merah. Masih banyak lagi kan? Itu gunanya. Itu gunanya setelah kita membaca mendapatkan sebuah informasi. Kira-kira apa sih manfaat dari kita membaca? Ada yang tahu? Ayo angkat tangannya. Ada. Adapun manfaat dari kita membaca, yang pertama dapat membuat otak kita berkembang. Kedua, meningkatkan pengetahuan. Ketiga, menjadi pribadi yang lebih berpikir. Keempat, meningkatkan daya ingat. Itulah tadi manfaat secara umum. Setelah mendengarkan penjelasan dari Ibu mengenai membaca dan buku, jadi anak-anak, berdasarkan gerakan literasi sekolah atau GLS, dengan memperkuat gerakan penumbuhan budi pekerti sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015. Salah satu kegiatan di dalam gerakan tersebut adalah kegiatan 15 menit membaca buku non-pembelajaran sebelum waktu belajar dimulai. Jadi, anak-anakku,
waktunya membaca ya. Ambil buku kalian masing-masing di rumah. Ibu perhatikan ya membacanya hari ini secara individu, saya secara mandiri ya. Oke, waktunya telah habis. Wah, gimana rasanya nih membaca hanya 15 menit? Menyenangkan ya? Menyenangkan. Gimana? Apakah ada anakku informasi yang kalian dapat? Ada? Oke, ibu akan tunjuk satu. Ya, oke. Anandaku, siapa ini? Anandaku, siapa nih? Putri, ya Putri. Ya, betul sekali. Nah, Putri ini telah membaca tentang apa ya tadi? Kura-kura dan kelinci. Nah, sebelum ibu membaca cerita, terlebih dahulu ibu akan membagi kalian dalam berkelompok. Nah, kelompok kalian itu teman sebangku kalian, ya. Kalian berkelompok. Nanti setelah ibu selanjutnya, kira-kira apa sih, bagaimana sih pentingnya kalau kita bekerja? Nah, yang pertama, dengan kita bekerja bisa memenuhi kebutuhan hidup, baik itu kehidupan seseorang, secara sekeluarga dan lain-lain. Kedua, memperoleh kehidupan yang layak. Ketiga, meningkatkan kesejahteraan keluarga. Bagaimana? Sudah tahu kan bagaimana pentingnya dalam bekerja? Nah, hari ini ibu akan membacakan lagi. Ibu sendiri ya akan dengan nanti siswaku akan bergantian secara bergantian untuk membacakan sebuah cerita yang ibu telah baca. Tapi terlebih dahulu ingat ibu yang membaca ya. Perhatikan intonasinya dan bagaimana perhatikan juga cara membacanya. Kita sama-sama yang membaca. Nah, hari ini kita akan membaca cerita non-fiksi. Non-fiksi tentang apa ya? Bukan kelinci dan kura-kura ya, melainkan tentang semut dan belalang. Ada yang pernah dengar cerita ini? Atau ada yang telah baca cerita ini? Ada? Kalau tidak ada, mari kita membaca sama-sama ya. Tolong ya disimaknya anak-anakku. Oke, kita mulai ya. Coba naikkan dulu bukunya. Buka halamannya. Nah, anak-anakku buka halaman 24 ya. Di situ ada cerita tentang semut dan belalang. Perhatikan ya, ibu akan membacanya. Sudah? Anjurkan jempol kalau kalian sudah siap. Oke, siap ya. Ibu mulai ya. 1, 2, 3. Semut dan belalang. Di tengah hutan, hiduplah seekor semut yang sangat rajin. Setiap hari, semut itu selalu bekerja mengumpulkan makanan dan menyimpannya di dalam lumbu. Teriknya matahari dan derasnya air hujan tidak mengurangi semangat sang semut untuk mengumpulkan makanan. Dengan bersusah payah, sang semut bekerja keras untuk membawa makanan, kemudian dikumpulkan dan disimpan di dalam lumbu rumahnya. Pada suatu hari, ketika sedang bekerja, sang semut bertemu dengan seekor belalang. Belalang itu sedang asyik berjemur sambil bermalas-malasan. "Hai semut, kamu sedang apa?" tanya belalang. "Aku sedang mengumpulkan makanan untuk persiapan musim dingin,"
Jawab semut. Ah, buat apa kamu melakukannya sekarang? Musim dingin masih lama. Lebih baik kita bermalas-malasan dulu, kata belalang lagi. Sang semut tidak mempedulikan belalang. Ia tetap bekerja mengumpulkan makanan yang dia jumpainya. Demikianlah sepanjang hari sang semut sibuk bekerja. Sementara sang belalang bermalas-malasan. Akhirnya musim dingin tiba. Sang semut yang rajin itu duduk dengan nyaman di dalam rumahnya yang hangat. Ia menikmati makanannya yang berlimpah. Belalang termenung sedih di rumahnya karena tidak memiliki makanan sedikit pun. Saat belalang hampir mati kelaparan, sang semut datang dan memberikannya makanan. Nah, sejak saat itu, sang belalang rajin bekerja mengumpulkan makanan seperti sang semut. Nah, selanjutnya kerjakan soal. Coba perhatikan halaman 25. Nah, tugas itu tentang untuk perkelompok. Jadi, kalian bisa tulis dulu. Situ ada pernyataan. Tulislah pendapatmu tentang sikap yang diperlihatkan oleh semut dan belalang. Yang pertama, pendapatmu tentang sikap semut bagaimana? Yang kedua, pendapatmu tentang sikap belalang bagaimana? Ketiga, sikap yang perlu dicontoh pada cerita tersebut. Nah, ingatkan bagaimana sikap yang bagaimana? Mau sikap yang mana perlu kita contohi? Mau sikap semut kah, belalang kah, atau kedua-duanya kah? Tergantung dari kalian ya. Apa yang ibu tadi sudah jelaskan tentang sikapnya itu bagaimana? Semut bagaimana? Belalang bagaimana? Kerjakan ya secara kelompok oleh teman sebangkumu. Ibu tadi sudah bagi dengan kalian dengan teman sebangku. Ingat, dikerjakan dan didiskusikan secara berkelompok sama temanmu. Jangan bekerja secara individu. Oke? Paham? Ada yang mau ditanyakan? Oke, selanjutnya ingat, kerjakan. Ibu akan nanti koreksi tulisannya, informasi yang kalian telah kembangkan. Oke, sudah paham? Oke. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan yang mau ditanyakan. Tidak apa-apa, tidak usah malu-malu ya. Nah, selanjutnya kerjakan soal. Coba perhatikan halaman 25. Nah, tugas itu tentang untuk perkelompok. Jadi, kalian bisa tulis dulu. Situ ada pernyataan. Tulislah pendapatmu tentang sikap yang diperlihatkan oleh semut dan belalang. Yang pertama, pendapatmu tentang sikap semut bagaimana? Yang kedua, pendapatmu tentang sikap belalang bagaimana? Ketiga, sikap yang perlu dicontoh. Nah, bagaimana tadi cerita tentang semut dan belalang? Seru kan? Seru. Semangat kan? Jadi ceritanya tentang kisah-kisah animasi begitu, tentang apa sih yang bisa kita dapat dari cerita tersebut. Kira-kira kalau semut bagaimana? Ada yang bilang rajin, ada yang bilang suka bekerja. Betul sekali. Oke. Semut itu tadi yang diceritakan dalam karakternya itu bagaimana? Dia rajin, bekerja keras, tetap semangat, pantang menyerah. Walaupun ada yang tidak mendukung dia, ada yang bilang tidak usah, kita harus bersantai-santai. Dia tetap semangat, oke? Sedangkan bagaimana kalau anak-anak, apa sih yang terjadi ketika sebelum musim dingin kepada semut dan belalang? Ada yang tahu nggak? Angkat tangan dong, angkat tangan.
Nah, betul sekali. Semut ketika itu dia bekerja keras, tetap semangat, pantang menyerah, sedangkan belalang hanya untuk berleha-leha, bersantai-santai, menikmati suasana di sekitarnya. Nah, kira-kira apa sih yang terjadi lagi kalau setelah musim dingin kepada semut dan belalang? Nah, betul sekali. Kalau untuk kalau sifat semut setelah musim dingin, dia tuh sebuah santai, menikmati makanan yang telah dia kumpulkan selama sebelum musim dingin. Sedangkan yang kejadian apa yang dialami belalang? Belalang hanya merasa kelaparan yang hingga hampir mati karena tidak makan. Karena berkata apa? Karena dia sebelum musim dingin dia hanya bersantai-santai sampai dia lupa waktu untuk mengumpulkan makanan. Nah, itulah tadi pembelajaran kita pada hari ini. Bagaimana, Nana? Seru kan? Seru. Seru dong. Nah, pembelajaran kita hari ini dapat kita simpulkan. Tadi anak-anakku tadi membaca, bagaimana itu membaca, apakah membaca, apa sih manfaat dari membaca? Kira-kira kita membaca apa hanya dari buku saja? Itu tidak. Selanjutnya kalau misalnya pentingnya itu bekerja bagaimana? Ada yang bilang jika kita bekerja dapat memenuhi kebutuhan. Apalagi tadi memberikan kesejahteraan hidup dan lain-lain sebagainya. Dan selanjutnya tadi kita membaca sebuah cerita tentang semut dan belalang. Bagaimana tadi ketika seseorang yang rajin bekerja dan seseorang yang malas bekerja. Perhatikan ya. Hindari yang mana harus patut dicontoh dan yang mana harus dihindari ya. Oke, Nana? Semangat ya belajarnya. Nah, cukup sekian pada pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat untuk anak-anakku sekalian. Tetap semangat ya belajarnya, walaupun di rumah aja. Sudah waktunya Ibu mengundurkan diri pada pembelajaran kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat, Ibu ulang lagi, tetap semangat ya. Maaf jika Ibu agak besar suaranya tadi memanggil nama kalian, karena Ibu memang mempunyai karakter suara yang lantang. Ibu yang harus bisa menjelaskan cara anakku untuk memanggil, bisa mendengarkan ya. Maklum, karena karakter suara orang-orang itu, setiap orang itu berbeda ya. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Saya akhiri dengan ucapan tetap semangat belajar, ingat selalu belajar, jangan lupa selalu membaca. Dengan membaca kita mendapat sebagai jembatan ilmu, pengetahuan dari untuk sekitar kita untuk masa depan. Terima kasih berulang kali. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.